peristiwa Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928 dihadiri oleh para pemuda dari berbagai daerah, berbagai agama, suku, dan budaya untuk mewakili berbagai organisasi pemuda dan bersumpah satu nusa, satu bangsa, dan satu bahasa. Sumpah ini melambangkan semangat persatuan dan kesatuan dan menjadi pengingat untuk memperkuat persatuan dan kesatuan. Persatuan dan kesatuan ini berasal dari kata satu yang bermakna utuh atau tunggal dan tidak terpisah-pisah. Persatuan dan kesatuan adalah dari beberapa bagian menjadi satu kesatuan yang utuh dan tak terpisahkan. Pentingnya bagi bangsa Indonesia persatuan dan kesatuan ini penting sekali. Kenapa? Karena bangsa Indonesia itu, negara Indonesia itu banyak sekali keberagaman. Kalau misalkan yang ada persatuan dan kesatuan, itu akan terjadi konflik dari beberapa kelompok yang berbeda pendapat. Jadi kalau misalkan ada beberapa kelompok yang berbeda pendapat, kita tidak tahu persatuan dan kesatuan, itu akan menjadi konflik. Nah, sedangkan sebaliknya kalau misalkan ada konflik, kita sudah tahu persatuan dan kesatuan ini akan teratasi gitu. Konflik-konflik ini akan teratasi dan Indonesia akan damai atau Indonesia akan tentram lah. Faktor pendorong. Yang pertama, Pancasila. Nilai-nilai di dalamnya mengajarkan untuk hidup rukun, damai, dan saling menghargai. Adanya semangat gotong royong serta toleransi antar umat beragama. Yang kedua yaitu Sumpah Pemuda dan Bhinneka Tunggal Ika, menunjukkan Indonesia dengan keberagaman, bersatu dan bekerjasama. Faktor penghambat. Nah, yang kesatu adanya kesenjangan ekonomi dan sosial, yaitu antar masyarakat yang menimbulkan rasa ketidakpuasan dan perpecahan. Dan yang kedua, munculnya gejala etnosentrisme. Apa sih itu gejala etnosentrisme? Gejala etnosentrisme ialah menonjolkan kelebihan budayanya dan merendahkan budaya-budaya lain. Dan yang ketiga, melemahnya nilai budaya bangsa, yaitu adanya pengaruh kuat dari budaya asing sehingga tidak sesuai dengan kepribadian bangsa kita. Dan yang terakhir ada keberagaman masyarakat yang menimbulkan banyak perdebatan dan rasa kedaerahan yang tinggi sehingga muncullah konflik antar daerah. Nah, kita sebagai pemuda tentu saja harus ikut serta dan berperan dalam memperkuat persatuan dan kesatuan. Kita bisa menerapkan nilai-nilai luhur Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, ikut serta dalam aksi-aksi sosial atau kegiatan sosial, saling menghargai perbedaan dan bekerja sama untuk kemajuan bersama, menjadi pelopor dalam memerangi hoaks dan ujaran kebencian, ikut serta di kegiatan yang mengedukasi masyarakat tentang pentingnya menjaga kerukunan dan persatuan. Peran dan dukungan pemerintah untuk memperkuat persatuan dan kesatuan. Yang kesatu, pemerintah merupakan penghubung antara kelompok yang berbeda. Yang kedua, mengedukasi masyarakat tentang persatuan dan kesatuan. Tiga, menciptakan kebijakan yang mendukung persatuan dan kesatuan. Yang keempat, membuat program untuk kegiatan sosial yang bisa diikuti oleh para pemuda. Salah satunya adalah pemberontakan separatis. Salah satunya adalah Gerakan Aceh Merdeka. Gerakan Aceh Merdeka atau disingkat dengan GAM adalah sebuah gerakan separatisme bersenjata yang memiliki tujuan supaya Provinsi Aceh bisa lepas dari Republik Indonesia atau merdeka. Konflik GAM dan Republik Indonesia yang diakibatkan oleh perbedaan keinginan telah berlangsung sejak tahun 1976 hingga tahun 2005 dan telah menyebabkan setidaknya hampir 15.000 korban jiwa. Kemudian ada OPM atau Organisasi Papua Merdeka, salah satu gerakan separatisme bersenjata di Papua. Gerakan ini biasa disebut dengan KKB atau kelompok kriminal bersenjata. Gerakan militan ini dianggap sebagai organisasi separatisme bersenjata dan aktivitasnya telah menimbulkan tuduhan sebagai makar di Indonesia. Pemuda adalah generasi penerus bangsa Indonesia yang akan memajukan bangsa Indonesia ke masa depan. Perlu adanya persatuan dan kesatuan untuk memajukan tujuan bersama. Jika tidak ada persatuan dan kesatuan, maka ketertiban, keterampilan tidak stabil, ekonomi yang kuat dikarenakan tidak ada persatuan dan kesatuan.